Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Semangat pagi ya, dimanapun Anda berada. Nah, ini sambil baca komentar teman-teman ya. Ada dari Purbalingga. Purbalingga ini bukan Probolinggo ya. Bukan, ini kayak daerah barat sana loh ya, daerah Jawa Tengah kalau tidak salah. Lumajang. Terus dari mana lagi ini? Teman-teman Jumat Wage ya, kajian materi kali ini tentang cukup tidak cukup gitu ya. Rezeki saya cukup tidak cukup, alhamdulillah disyukuri loh. Sebenarnya kalau kita bicara soal cukup tidak cukup ya, teman-teman Jumat Wage, itu kaitannya dengan manajemen diri gitu ya. Manajemen diri, kaitannya dengan manajemen diri. Ketika Anda bisa memanajemen diri Anda ya, itu pasti akan sangat bagus gitu loh ya. Manajemen diri ini sebenarnya sederhana ya teman-teman ya. Ya, kalau manajemen diri itu kan bahasa-bahasa ekonomi gitu loh ya. Ya, bahasanya wong Jawa itu ya ngempet gitu loh ya. Jadi bahasanya wong Jawa itu adalah ngempet. Nah, saiki loh ya teman-teman Jumat Wage ya. Ini sambil baca ini, mungkin ada komentar yang sama tak jadikan satu materi. Nah, jadi teman-teman Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada, ketika kita bisa ngempet, mengendalikan diri ya, kita bisa beradaptasi, maka sukses jaya itu akan mudah untuk kita capai gitu loh ya. Itu dasarnya ngempet itu seperti itu ya. Jadi kalau Anda terbiasa dengan ngempet, wah hasilnya luar biasa gitu ya. Hasilnya luar biasa. Maka nih coba ngempet gitu ya. Teman-teman Jumat Wage belajar ngempet loh. Anda itu ya dari kecil sampai dengan tua, wis tak anggap tua ya. Kan banyak tuh yang umur 50 ke atas itu. Ya dianggap tua ya. Supaya apa? Supaya Anda ini siap tempur tok wis gitu ya. Jadi kita ini dari kecil ya sampai tua itu banyak penderitaan itu. Banyak masalah, banyak penderitaan, banyak hal-hal yang kita hadapi. Lah, terus itu saja bisa Anda jalani kok gitu loh ya. Itu saja bisa Anda jalani, itu saja bisa Anda lewati. Lah kok dikongkon ngempet aja enggak mampu gitu loh ya. Coba bayangkan. Nah, Anda dikongkon ngempet kok enggak mampu. Ini kan lucu gitu loh ya. Harusnya Anda itu mampu. Ya, ketika Anda ngempet itu harusnya Anda mampu. Ya. Nah, ini yang harus Anda sikapi. Ini yang harus Anda maksimalkan di dalam kehidupan Anda. Ya. Harusnya mampu Anda. Ya. Karena apa? Yang katakanlah berat, ya, itu saja Anda mampu untuk menghadapinya. Apalagi kalau cuma ngempet setiap hari. Dalam artian bukan totalitas ngempet itu ya. Bukan ya, tapi artinya memilah mana yang prioritas gitu loh. Misalnya gini. Ya hari ini makan ayam atau makan tempe. Ya. Makan ayam misalkan hari ini Anda mau belanja ayam. Katakanlah 10.000. Tempe 5.000. Ya. Anda dari biasa makan ayam ke makan tempe itu sudah ngempet. Sudah laku prihatin. Dari tempe Anda turunkan menjadi kangkung. Ya, eseng-eseng kangkung misalkan. Nah, ini sudah ngempet lagi. Kangkung 1.000 ya, saya ikat 1.000 ya. Barusan saya beli kangkung ya teman-teman ya. Saya jalan-jalan. Wah ada kangkung rare. Saya beli kangkung 1.000 satu ikat ya. Beli 5. Ya. Nah itu teman-teman. Dari situ ya, dari manajemen semacam itu, ketika Anda bisa terapkan di dalam kehidupan Anda, ini hasilnya sangat luar biasa. Gitu. Loh ya, hasilnya sangat luar biasa. Ya. Nah, cobalah. Ya.
Jadi ngempet itu bisa Anda terapkan, ngempet itu bisa Anda aplikasikan dalam situasi dan kondisi apapun gitu loh ya. Itu soal makanan gitu loh ya. Cara berpakaian pun juga sama gitu. Misalnya pakaian harus beli baju baru. Yuk, kalau misalkan ada yang masih bisa dipakai, ya dipakai saja. Ya kecuali memang Anda membutuhkan gitu ya. Kecuali memang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, itu baru Anda bisa beli. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita harus punya logika berpikir ya. Bagaimana mengendalikan kebutuhan kita, bagaimana mengendalikan keinginan kita, itu harus kita latih gitu loh ya. Kalau kita tidak melatihnya, wes alamat ya, hidup Anda akan penuh dengan masalah. Ya. Kenapa? Kita tidak siap siaga. Gitu. Kita tidak punya cadangan, kita tidak siap siaga dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, ini sangat vital ya, ini sangat penting ya, untuk Anda sikapi gitu ya. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Anda kuat menderita kok kuat ngempet enggak kuat itu kan ya lucu gitu. Anda menderita itu kuat, tapi ngempet kok enggak kuat. Ya. Ngempet itu bukan berarti tidak ada saluran keluarnya ya. Ngempet itu masih muncul gitu ya. Masih muncul, sik metu gitu ya. Ya. Nah inilah yang harus diperhatikan mulai dari semua aktivitas Anda ya, mulai makanan ya, mulai apalagi skincare, sabun ya, ini juga bisa Anda empet ya, bisa Anda turunkan grade-nya gitu ya, sampai Anda ini katakanlah sampai katakanlah Anda itu terbiasa gitu ya. Dari sabun misalkan, sabun harga 10.000, wah cari yang paling murah ya. Loh, caranya seperti itu, sampai dengan penghematan menggunakan gas, menggunakan air ya. Ya. Jadi ngempet itu seperti itu namanya manajemen ya. Lah, orang Cina sukses ya, itu karena itu. Tapi dia juga tidak segan ya. Pada saat dia mengeluarkan sesuatu ya untuk kebutuhan yang memang itu vital, penting, dia tidak sungkan untuk mengeluarkan lebih banyak, lebih besar, itu tidak sungkan. Nah inilah yang perlu kita contoh gitu loh ya. Iso ngempet, misalkan Anda masak di rice cooker misalkan ya, nah, misalnya mau nggodok apa gitu ya, nah, sekalian ngedang apa ya, sekalian dicantumkan apa, ditaruh di atasnya, itu kan bisa gitu. Jadi seperti itu ibu-ibu. Jadi manajemen itu dalam segala aspek ya, segala aspek kehidupan. Misalkan Anda beli beras ya, beli beras harga 5 kilo ya, beli beras harga 5 kilo katakanlah 50.000. Kalau 25 kilo berapa misalkan? 250 misalkan. Ya. Tapi ketika Anda beli 25 kilo, itu ada potongan katakanlah 10.000 misalkan. Loh, ini kan lumayan gitu. Bisa Anda lakukan seperti itu, juga termasuk penghematan. Jadi kita harus bisa membaca seperti itu. Ya. Paham ya? Nah, kebanyakan penghematan itu ya urusan dapur ya, urusan makanan, urusan akomodasi. Itu yang banyak ya, pengeluarannya itu ada di situ. Ya. Kalau Anda terbiasa dari kecil mandiri, ngekos itu ya, pasti tahu ini, ilmu manajemen semacam ini tahu. Ya. Itu ya. Saya tahu ilmu semacam ini kenapa? Ya karena saya dulu itu dari kecil ya sudah keluar dari rumah saya. Ya. Di pesantren bagaimana mengelola uang. Ya. Terus kuliah itu ya.
bagaimana mengelola keuangan. Itu kuliah itu saya sampai masak sendiri, teman-teman, ya. Waktu kuliah ya. Karena kalau saya tidak masak sendiri tidak cukup, ya. Uang saku itu tidak cukup untuk apa? Untuk biaya kuliah, biaya operasional, ya. Kayak keprint buku, ya. Ya, beli buku, ya, beli bensin itu tidak cukup, ya. Tak ngalai masak, akhirnya cukup, ya. Masak itu kadang jarang, ya teman-teman, ya. Saya punya teman itu ada 5, ya. Perempuan semua, ya. 5 itu perempuan semua. Penggaweannya jaga no tugas. Ya, dari situ saya makan, gitu. Ya. Wis ono jatah, ya. Tugasnya si A, si B, si C wis tak kerjano. Wis burung ngerjakno tugas, ya. Ya. Jadi saya jarang, ya, beli buku itu jarang. Saya fotokopi buku jarang. Saya ngetik jarang. Itu akhirnya apa? Membuat saya bodoh. Bodoh di ngetik, ya. Harusnya kan ngetik sendiri tuh. Ngetik sendiri sampai belajar ngelanyahno tangan sama keyboard. Ternyata tidak, ya. Ditikno, bayar, teman-teman itu bayar. Ya. Akhirnya pada waktu semester 4, ya, saya skripsi, anak-anak itu sih kecantol, ya. Yang tak kerjakan tugasnya itu molor semua, ya. Ya. Nah itu akhirnya saya beli komputer, saya belajar ngetik di situ. Nah itu, teman-teman. Jadi kita itu harus bisa berhemat, ya, dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau ini tidak dilatih, ya, yo pasti banyak masalah dalam kehidupan Anda. Ini bisa Anda ajarkan, ya, sama anak Anda, ya. Misalkan sekolah, ya, bawa bekal, ndak usah jajan, wis bawa bekal. Kayak ono sang, ya, kayak ono bekal. Ya, pastikan bekalnya harus habis. Ya, kita pancing anak kita itu untuk belajar berhemat, belajar manajemen, ya. Ya. Enggak apa-apa nanti uangnya mau buat beli apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting apa? Biasakan untuk makan masakan sendiri, gitu. Satu, selain higienis, dan ada unsur sihir, ya. Yang kedua, Anda tahu yang dimakan anak Anda. Yang ketiga, belajar untuk tidak malu bawa makanan ke sekolahan. Kan sekarang itu kan banyak tuh seperti itu. Ya. Belajar untuk berhemat, belajar untuk tidak beli. Uangnya terkumpul bisa untuk aktivitas apa saja, ya. Jadi ilmu ngempet ini bisa Anda terapkan, ya, bisa Anda ajarkan mulai sejak dini, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.